yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang ada di rumah, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang menolong kita sampai dengan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu Anda saat ini sedang berada di rumah, mempersiapkan hati memuji Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Saya juga tahu bahwa saat ini Tuhan izinkan ada satu krisis yang sedang melanda dunia, bahkan Indonesia. Tapi satu tangan Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Pemazmur berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kegelapan, aku tidak pernah takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Malam hari ini, saudara pemirsa yang ada di rumah, siapkan hati saudara untuk dilawat oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menghiasi kita dengan kehidupan, dengan kasih karunia, dengan anugerah, karena kita ada sampai saat ini karena kasih karunia-Nya. Yesus nama
yang mulia untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda ini sedang berada dalam ketakutan. Mungkin engkau takut, tapi ingatkah kitab suci kita berkata, firman Allah menjamin kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hatimu menyembah Tuhan, karena malam ini Dia akan melawat saudara. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang dipercaya. Tidak ada yang lain. Engkau pusat penyembahan kami, Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau malam hari ini ya Tuhan. Engkau tahu siapa kami masing-masing. Engkau Allah yang memahami siapa diri kami. Maka kami menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang melimpah. Jika kami melihat segala perbuatan tangan-Mu, maka siapakah kami sehingga Engkau selalu mengingat kami. Terima kasih ya Bapak.
satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima Ya Allah, kami naikkan syukur dan hormat kami kepadamu pada malam hari ini. Karena Engkau Allah yang pasti memelihara hidup kami, yang pasti memberkati kami. Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang kurang dari kasih setiamu. Apapun persoalan yang kami hadapi, malam ini kami mau bertemu Engkau lewat teks suci. Berkati semua sahabat-sahabat saya, mulai dari Papua, di Kanada, di mana saja yang sedang menyaksikan acara ini. Berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memerlukan firman. Amin. Shalom. Saudara-saudara di rumah, saya mau menyapa dulu lewat media sosial ini, lewat live streaming pada malam hari ini. Teman-teman saya yang sedang menyaksikan yang live, saya sudah melihat Bapak Ketua Umum Yayasan kami, Yayasan Pelayanan Pengabaran Injil Indonesia Batu di Batu. Selamat malam Bapak, Ibu, juga Pak Sekum. Terima kasih. Juga ada sahabat saya, Pak Grace dan Ibu di Jogja, yang Saudara Iman Jaya di Kanada, Saudara Medi Sabar dari Pematang Siantar, MP di Pematang Siantar, juga teman sekerja saya di MPK IPPI Jakarta, Pak Teo Pinem. Tuhan memberkati, dan semua sahabat-sahabat saya yang lain yang dari Papua. Tuhan memberkati saudara semua. Sapa lagi saudara-saudara sudah tampil. Ini ada juga saudara Abel Dev, ini Jackson Situmorang ini dari Kalimantan Timur, saudara Ristama, dan seluruhnya ya, semua sahabat-sahabat yang lain yang sudah dapat. Pak Sugeng, Pak Gembala, terima kasih juga tadi yang sudah watching semuanya. Di atas juga saudara-saudara saya dari Pematang Siantar, selamat menikmati Pematang. Ada Pak teman-teman yang lain juga ya, semuanya dari para ini, dari PTTL. Tuhan memberkati semua. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama. Malam ini kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakannya untuk saudara. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan 4. Iman dan hikmah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Beberapa waktu yang lalu seorang sahabat saya, kami sedang mengucap call, dia menceritakan yang sedang masa-masa isolasi di rumahnya, belajar sudah sekian hari, dan anaknya bertanya kepada papanya, "Papa, kenapa ada virus corona ini sehingga semuanya jadi susah? Kenapa Tuhan mengizinkan virus corona ini?" Tentu papanya tidak gampang menjawabnya. Tentu papanya mengalami kesusahan untuk menjawab realita ini. Saudara tahu bahwa keadaan ini tidak gampang untuk dijawab. Berikutnya lagi, saudara kalau rajin membuka WhatsApp, di mana-mana sekarang semua WhatsApp sibuk dengan cerita corona. Ada
ada satu anekdot cerita lucu yang berdialek Batak dari selatan. Anak itu katakan begini, "Mak, kenapa kami tidak sekolah?" Mamanya katakan, "Corona, nak." "Apa itu corona?" "Ya corona, nak. Dulu ada mama corona." Mamanya katakan, "Nggak tahu mama itu. HIV ada." Halo, betapa tidak mudahnya menjelaskan persoalan ini. Betapa tidak gampangnya menjelaskan dan melihat ini sebagai satu persoalan yang sedang dan bangsa kita. Mungkin secara ilmu, para saintis, para dokter gampang menjelaskannya, tapi secara spiritual begitu tidak gampang. Saudara, teks ini berkata begini: apabila kamu jatuh, masuk menghadapi suatu percobaan, berbagai-bagai percobaan, temptation, maka anggaplah itu. Saudara lihat di sini, artinya ada satu realita yang dihadapi oleh umat Allah pada konteks Yakobus. Mereka mengalami satu persoalan ekonomi, moral, etika, persoalan politik yang tidak gampang dihadapi oleh umat Allah. Maka Yakobus katakan melalui suratnya, kalau kamu jatuh, kalau kamu sedang menghadapi, kamu masuk dalam percobaan, anggaplah itu, lihat itu, nikmat itu sebagai satu kebahagiaan. Ada persoalan, terus kita lihat itu sebagai suatu kebahagiaan. Joy. Kalau kita melihat, menghadapi satu persoalan, lihat itu dan nikmati itu sebagai joy. Saudara tahu hari ini untuk menikmati itu maka dikatakan begini, anggaplah ini bicara soal persepsi, ini bicara soal paradigma, ini bisa bicara soal bagaimana kita memikirkan dan bagaimana kita menyimpulkan persoalan ini. Saudara tahu, semua psikolog dan para ilmuwan semua sepakat pikiran itu memerintah tubuh. Maka apa yang dipikirkan itu sangat berpengaruh kepada tubuh manusia. Pikiran itu mempengaruhi biologi. Beberapa hari ini saya pikir semua kita melaksanakannya. Minum vitamin C, vitamin E, berjemur, yang tak pernah berjemur, apalagi cuci tangan berkali-kali, cuci rambut, mandi, ganti baju, semuanya is okay. Kita lakukan itu untuk menjaga supaya kita tidak kena virus. Tapi saudara tahu semuanya itu bicara yang paling banyak adalah soal imunitas. Bagaimana supaya kita memiliki daya tahan tubuh? Saudara tidak tahu. Jauh sebelum orang-orang ini bicara meningkatkan imunitas dengan sinar matahari, dengan vitamin C, dengan vitamin E dan lain sebagainya. Saudara tahu firman Tuhan ini dikatakan, kalau kau jatuh dalam percobaan, kalau kau menghadapi percobaan, kalau kau melihat percobaan itu datang kepadamu dan di hadapanmu, lihat itu, anggap itu, engkau memiliki persepsi bahwa itu adalah kebahagiaan, bahwa itu adalah joy dalam kehidupanmu. Bagaimana bisa? Kau melihat persoalan itu sebagai joy di dalam kehidupanmu. Artinya saudara, bahwa Yakobus mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa menghancurkan sel-sel. Pencobaan itu bisa membuat iman kita drop. Dan tentunya tubuh kita, tentunya daya tahan tubuh kita bisa drop. Saudara, maka dikatakan begini, mari nikmati bagian firman Tuhan yang mungkin saudara tidak bisa langsung melihat di Alkitab dengan handphone saudara karena sangat terbatas sekali. Saudara lihat, saya bacakan untuk saudara. Saya dikatakan ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, Erasmus, temptations, apapun istilahnya, saudara tahu. Ini menunjukkan satu persoalan yang begitu
krusial yang mampu membawa orang itu bisa meninggalkan, yang bisa membuat orang itu jauh dari Tuhan, yang bisa membuat komunikasi dengan Tuhan terputus, yang bisa membuat mengurangi keyakinan seseorang kepada kemahakuasaan Allah. Banyak orang sekarang semakin meragukan kuasa Tuhan. Banyak orang karena persoalan ini semakin bertanya terus, mengapa Tuhan? Mengapa ini? Kenapa corona ini datang? Sudah tahu maka persoalan sampai anak-anak yang sudah 1 hari, 2 hari, 4 hari, sampai seminggu di sekolah, akhirnya semua di WhatsApp call dikatakan begini dalam doanya yang ditulis, ya Tuhan, cepatlah corona ini berlalu, karena ternyata ya Tuhan, cepatlah corona ini berlalu, karena mamaku lebih kejam dari guru. Hei, anak-anak, jangan kau pikir dengan masa isolasi, masa social distancing, jangan pikir hanya kau yang repot, emakmu pun repot. Coba lihat semua itu di Facebook, di mana-mana. Mama semua rata-rata mengeluh, masak 3 kali sehari. Belum makan sore, belum makan malam, belum makan tengah malam. Beda sarapan pagi, beda makan siang, beda pula tengah hari dan lain-lain. Semua mak-mak sekarang belajar menu, belajar mengajar, belajar matematika, belajar menggambar, belajar fisika, dan terakhir belajar menghemat uang. Kemarin ada saudara yang agak berantem, punya 3 anak, SMA, SD. Masing-masing semuanya sekolahnya itu online. Wifi tidak ada di rumah. Semuanya mengejar paket. Halo, kebutuhan meningkat, daya beli berkurang, pekerjaan susah, semuanya berantem gara-gara handphone, gara-gara paket di mana-mana menjadi susah. Tapi hari ini persoalan kita bukan segampang itu. Ada persoalan besar, ada wabah, ada pencobaan yang kita hadapi bersama. Saudara perhatikan, Yakobus katakan, anggap ini sebagai joy. Saudara tahu joy? Kebahagiaan yang berasal dari dalam, yang memiliki nilai yang luar biasa dan yang bertahan, yang bukan karena satu situasi saja. Lihat, kebahagiaan ini berasal dari dalam. Oleh karena apa? Oleh karena dia memiliki persepsi bahwa virus ini, bahwa tantangan ini, bahwa persoalan ini bisa membawanya memiliki nilai-nilai yang berbeda. Nilai family, nilai keluarga, nilai-nilai yang lain. Saudara-saudara tahu, kita begitu terpesona dengan gereja besar, dengan event-event yang besar. Tapi kita harus belajar sekarang, Kristen, gereja bukan event, bukan gedung. Dulu hanya kita nyanyikan kan, gereja bukanlah gedungnya. Dulu kita hanya nyanyikan kan, bahwa gereja itu bukan tempatnya kan. Dulu hanya kita nyanyikan kan, bahwa gereja itu bukan suatu tempat. Tapi hari ini kita tahu bahwa yang paling utama kita sekarang berbicara adalah komunikasi di hadapan Tuhan, soal nilai rohani kita di hadapan Tuhan. Maka saudara tahu apa yang bisa membuat kita semakin bahagia, menikmati persoalan. Firman Tuhan katakan hari ini, ubah persepsimu tentang persoalan. Saya tidak tahu persoalan Anda di rumah saudara. Mungkin ada yang persoalannya menghadapi virus corona. Mungkin ada tentu yang persoalannya ekonomi. Mungkin ada persoalannya hubungan rumah tangga. Mungkin ada persoalannya pendidikan. Mungkin ada persoalannya pekerjaan. Mungkin ada persoalan yang lain. Tapi coba saudara belajar. Maka firman Tuhan katakan bahwa ketika engkau melihat ini sebagai joy, ayat yang berikutnya firman Tuhan katakan merupakan sambungan. Kalau kau sudah melihat ini sebagai satu kebahagiaan, maka saudara perhatikan, ketika imanmu diuji, firman Tuhan katakan ketika imanmu diuji, maka itu akan menghasilkan
satu keadaan. Itulah namanya ketekunan. Ketekunan. Saudara tahu, kemudian nanti kita katakan ketekunan itu akan menghasilkan satu buah yang matang. Itulah kesempurnaan. Buah yang matang itu bicara bukan hanya soal buah sikap tingkah laku kita, tidak. Tapi buah yang matang itu bicara dengan Tuhan yang semakin dewasa sifatnya. Hubungan dengan Tuhan yang semakin dewasa sifatnya. Hubungan Tuhan yang semakin mendalam, kedewasaan secara rohani. Itulah yang namanya kesempurnaan dan berbuah. Saudara tahu betapa banyak kita dipersonakan oleh event-event, oleh kebangunan rohani. Kita terpesona dengan kegiatan. Kita terpesona dengan kegiatan kekristenan. Seperti yang dikatakan berbagai komentar di WhatsApp. Dulu kalau ke gereja suka online. Sekarang disuruh online, mau ke gereja. Nggak tahu mana yang benar. Sekarang kita buat mau apa nih? Persekutuan gereja sekarang sudah mengumumkan bahwa ibadah di rumah itu sampai tanggal 29 Mei. Pada waktu saya mendengar itu, sebenarnya hati saya sedang, Tuhan, akankah kami tidak lagi bersekutu secara fisik? Peraturan ini yang harus diikuti, social distance. Apakah kami tidak lagi bertemu sebagai saudara-saudara seiman? Bukan persoalan itu yang mau kita lihat sekarang. Apakah sebenarnya pada waktu kita bersalaman sudah ada nilai persekutuan terjadi di sana? Belum tentu. Hari ini kita ada sesuatu nilai yang mau diajarkan kepada kita malam ini. Ketekunan. Maka firman berkata, saudara, mari saya bacakan ke saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Realita yang kedua yang harus diterima oleh orang-orang percaya adalah bahwa ada yang namanya ujian. Halo anak-anak SMA, mana nih KPS mania? Lu mau ujian online kek, mau ujian offline kek, namanya tetap ujian. Ada yang menilai apakah engkau berhasil atau tidak, apakah engkau naik kelas atau tidak, apakah engkau remedi atau tidak. Ada ujian. Halo mahasiswa yang di aula, mahasiswa ST ini sebagian nonton di aula ini, nonton kayak live streaming, nonton kayak nonton bola. Tadi ada satu pendeta mengirimkan makanan, katanya mahasiswa nonton live streaming dikasih snack. Dalam hati, oh iya ya, emang nonton bola. Tapi luar biasa. Snacknya nanti ya mahasiswa ya, setelah live streaming. Loh, ada satu fakta yang harus kita hadapi, itulah ujian. Maka ujian terhadap imanmu, maka iman yang mau dewasa, saudara tahu, harus melewati masa ujian. Tak ada iman yang semakin dewasa itu tanpa ujian, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Pada konteks ini, ujiannya yang dialami oleh umat Allah pada masa itu bicara soal kemiskinan, kekayaan, moral, politik, situasi yang mencekam pada waktu itu. Saudara tahu bahwa tidak ada satupun yang mampu merumuskan spiritual tentang wabah coronavirus disease COVID-19 ini. Semua orang bisa berbicara, tapi saudara tahu bahwa apapun itu, kita semua turut apa yang dikatakan oleh saintis, oleh para ahli. Katakanlah ini semuanya adalah virus, tidak dipolitisasi. Jelas ini adalah wabah non alam. Oke, kita terima itu. Tetapi saudara tahu bahwa tidak ada, kita tidak berani berkata, oh ini dari Tuhan.
Bagaimana? Engkau tekun berdoakah? Engkau masih tekun menghadap Tuhankah? Engkau masih tekunkah meyakini Dia sebagai Tuhan yang mampu menyelamatkan? Masih tekunkah engkau menghadapi situasi ini? Tadi siang kita menyaksikan semua di WhatsApp group. Ada satu pendeta di Kebayoran Baru dimakamkan tanpa dilihat oleh keluarga dan lain sebagainya. Saya menonton di WhatsApp itu, istrinya itu menangis, tidak bisa menyaksikan, memahitkan. Persoalan ini bukan membuat kita semakin lesu, tapi apakah engkau semakin tekun beribadah kepada Tuhan, kendati itu di dalam rumah? Apakah persoalan ini membuat engkau semakin tekun membaca firman Tuhan? Apakah persoalan ini semakin engkau tekun untuk meyakini Dia semakin dalam engkau tekun menghadap Dia? Itu yang menjadi utama. Maka hasilnya saudara tahu, hasilnya itulah kedewasaan. Semakin kita dewasa, semakin memiliki imunitas yang baik. Semakin kita dewasa, semakin kita memiliki imunitas yang baik untuk melawan itu virus. Tadi pagi saya berjemur juga, jam 9 pagi. Ya, semua berjemur. Selesai berjemur, cuci tangan, cuci kaki, mandi, keramas. Tiap hari keramas, sampo makin cepat habis. Semuanya. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan, saya tahu kita belajar bahwa ada imunitas yang Tuhan siapkan dari pikiran kita berhadapan dengan diri semakin dewasa dalam iman, yang menghidupkan sel-sel dalam biologi, yang menghidupkan sel-sel itu untuk kita bergerak, meyakini semakin kesehatan karena pikirkan itu yang terjadi dalam hidup. Saudara tahu ada dua orang bisa melihat matahari, tapi dengan persepsi yang berbeda, saudara. Ada dua orang bisa melihat satu rumah dengan persepsi yang berbeda. Ada satu orang mengatakan, waduh, rumahnya keren. Ada dia yang teman yang mengatakan, rumahnya sudah kuno. Tapi ada juga yang mengatakan, waduh, Pak, puji Tuhan, ada rumah, saya masih ngekos dan lain sebagainya. Apa yang persepsimu dalam pikiran dan mempengaruhi tubuhmu, maka ketika engkau melihat ini sebagai satu penyakit yang akan mematikan, kemungkinan ada sel-sel di dalam tubuh saudara yang akan mengikuti perintah otak itu, yang akan melemahkan tubuh saudara. Karena itu saudara, malam ini dan live streaming ini, yang bukan hanya minggu ini, karena kami akan hadir dalam kehidupan saudara melalui media online ini untuk menyemangati Anda dengan firman Tuhan, untuk menyemangati Anda pun dimanapun Anda berada dengan firman Tuhan. Kami akan hadir untuk Anda. Ini tidak bicara soal engkau siapa, engkau di mana, tidak, tapi bagaimana engkau bertumbuh dan sampai kepada satu tingkat engkau memiliki ketekunan apapun yang ada. Kembali, apa yang dikatakan firman Tuhan pada ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Waduh, luar biasa saudara ya. Imanmu memiliki iman yang utuh. Saudara tahu pengertian utuh itu tidak nembling, tidak goyang ke sana dan goyang ke sini. Saudara tahu utuh itu adalah sesuatu yang settle, yang tangguh, tidak digoyahkan oleh apapun, tidak pernah berkurang imanmu, dan engkau tidak mempercayai lagi Tuhan pada waktu wabah ini datang. Ataupun mungkin pada waktu wabah ini mendekati saudara-saudara kita, mendekati orang-orang yang kita kasih, atau mungkin wabah ini menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Maka imanmu semakin utuh. Ya, kamu tahu ada banyak hal yang bisa memgoyahkan iman orang percaya, yang membuat tidak utuh. Tapi hari ini imanmu utuh. Hari ini Tuhan memberkati saudara, Tuhan melawat saudara.
Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati saudara malam ini. Dan luar biasa kasih setia Tuhan menyertai saudara. Saya ingin mengundang saudara menaikkan satu pujian. Pujiannya itu adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang masih muji, saudara jangan tutup dulu, jangan close dulu. Saya akan menyapa saudara di bagian akhir. Tapi kita ingin menikmati dulu. Pak Firman boleh mendampingi saya. Kita ingin menikmati dulu. Kita bersama-sama malam ini. Dan KPS mau tunjukkan dirimu ya, di mana ada yang home alone, dimanapun Anda. Katakan malam ini kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. El Shaddai, Allah itu Maha Kuasa. Tak usah takut, karena Allah menjagaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah takut. Amin. Amin. Mungkin saudara sendiri di hadapan handphone, atau mungkin bersama keluarga. Bolehkah engkau mengambil waktu sesaat saja, tundukkan kepalamu. Ya Tuhan, Engkau tahu semua saudara-saudara yang sedang watching, yang sedang ikut menyaksikan live streaming ini. Ada banyak Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami tidak mau mengalami degradasi iman Tuhan. Kekurangan iman kami menurun karena persoalan ini. Buatlah Tuhan kami tetap meyakini Engkau sudah menolong kami berhikmat untuk menghadapi situasi ini dengan segala hal yang sudah kami lakukan. Kami lakukan itu.
kasih dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Saya mau menyapa dulu semua saudara-saudara yang sudah ada. Tolong ya diperlihatkan karena di sini ada screen. Ibu Rosa tadi saya lihat pada waktu khotbah, Ibu Rosa OKP dari Jakarta. Terima kasih Pak Chandra Sigalinging dari Medan. Terima kasih ini Ibu Sisulawati yang paling dekat ini di GPN Bukit Asam. Terima kasih semuanya. Oleh karena social distance, jadi yang di GPN Bukit Asam juga nontonnya di situ ya. Juga Andrea Silitonga juga di mana ini? Yakob Jawar, ini saya tahu ini ada dari Pekanbaru. Oke, ini Dorowati Putar-Putar dari Surabaya. Elvi Zalogo dan seterusnya. Ini Nova Elizabeth, alumni, terima kasih. Kemudian Ibu Dewi Francisca Simamora dari Palembang. Lagi-lagi Bu Rosa, terima kasih semuanya saudara-saudara. Terima kasih sekali lagi saudara sudah ikut menyaksikan live streaming. Kami akan hadir untuk Anda. Kami akan hadir untuk Anda, untuk memberkati karena pekerjaan Tuhan ini melalui Yayasan Pelayanan Pegawai Injil Indonesia, Majelis Daerah di sini bersama Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer hadir menjadi berkat bagi Anda di mana pun Anda berada. Saya kembalikan kepada Bapak Febriaman yang luar biasa untuk menyanyikan satu pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa Anda malam hari ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Bisakah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan adalah jaminan hidup orang yang percaya. Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup dan Dia menjamin masa depan kita. Maka jangan pernah takut lagi, sebab Tuhanlah penolong dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Anak Allah Yesus namanya. Kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu, memberikan kekuatan, keyakinan yang utuh dalam hidupmu dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran.
berapa Pak Yunema? 510 yang menonton malam ini, dan kami masih akan hadir untuk Anda. Sekali lagi kami hadir untuk Anda. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.